Salam saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di segmen kali ini kita akan berbicara makna di balik pandemi virus corona yang sedang terjadi melanda dunia, bahkan membuat setiap orang menjadi ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang apa makna di balik virus corona ini, atau apa makna di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita menemukan ada dua perspektif yang sangat besar yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana orang melihat setiap persoalan itu dari sudut pandang manusiawi, dari sudut pandangnya sendiri. Bagaimana dia menyikapi setiap persoalan, masalah yang terjadi. Seandainya kalau saat ini usaha saudara sedang menurun, omset saudara menurun, warung saudara sepi, rumah makan saudara atau usaha saudara yang lainnya mengalami dampak dari virus corona ini, lalu saudara berkata bahwa ini mungkin sebuah masalah buat saya, ini mungkin musibah, ini mungkin adalah kutukan, ini mungkin adalah petaka dalam kehidupan saya. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, rumah tangga sedang mengalami masalah dan lain-lain, anak-anak saudara mengalami masuk dalam pergaulan bebas. Saudara berkata bahwa ini adalah masalah dan kutukan dalam kehidupan saya. Saya mau beritahu saudara melalui segmen ini, tidak ada lagi kutukan yang mengikat kehidupan kita, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia telah mengangkat setiap kutukan itu. Saudara yang terkasih, kalau orang melihat setiap persoalan dari sudut pandangnya sendiri, maka apa yang terjadi? Tentu orang itu akan berusaha mencari kambing hitam, saling menyalahkan, bahkan sampai kepada pihak yang berwajib. Atau mungkin ada yang lain dengan cara yang lain. Dia datang kepada paranormal, mencari tahu apa sih sebetulnya penyebab dari setiap persoalan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sisi yang lain, Alkitab mengajarkan kita untuk melihat setiap persoalan masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Dan saya mau mengajak kita semua untuk melihat setiap persoalan dari sudut pandang Alkitab. Saudara, kita menemukan di dalam Alkitab, saya senang dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Ayub. Saudara tahu Ayub? Semua orang tahu bahwa Ayub pernah mengalami masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua harta benda, ternak, uang, bahkan tubuhnya penuh dengan sebuah wabah penyakit yang paling menakutkan, paling menjijikkan. Ada sebuah bakteri yang mengalir dari tubuhnya, di dalam tubuhnya, dari kepala sampai ke kaki, penuh dengan borok dan luka. Saudara yang terkasih, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh masyarakat, ditolak oleh keluarga dan lain-lain. Tetapi ada satu yang tersisa di dalam kehidupan Ayub, adalah imannya. Dia boleh kehilangan segala-galanya, tetapi dia tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan. Nah saudara, mendasari apa yang sedang kita bicarakan, memaknai pandemi virus corona, mencari apa makna di balik ini, saya mengajak kita membaca sebuah kebenaran yang mengisahkan tentang Ayub. Saudara, di sini dikatakan bahwa di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ternyata saudara, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan dan kita melihat setiap persoalan itu dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut pandangnya Alkitab, kita mengerti bahwa setiap masalah, setiap peristiwa, termasuk pandemi corona, pandemi
COVID-19 yang sedang terjadi adalah sebuah ujian untuk kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita naik pada level yang lebih tinggi lagi. Saudara, justru dengan ini mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak perlu mencari kambing hitam, tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi mari kita mengambil waktu dan kesempatan untuk mengintrospeksi kehidupan kita, melihat sebetulnya apa yang menyebabkan, apa sih yang membuat sehingga hal ini harus menimpa aku, hal ini harus berdampak kepada diriku, kepada usahaku, kepada keluargaku, kepada rumah tanggaku, kepada pelayananku. Mari kita melihat ini dan kita mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Saudaraku, pada akhirnya Ayub mengalami pemulihan dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan mengembalikan dan memulihkan apa yang telah merupakan kerugian yang dialami oleh Ayub. Di dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Jika kita punya sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan, menyikapi setiap masalah dan persoalan merupakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pada akhirnya akan memulihkan keadaan kita, akan memulihkan ekonomi kita, akan memulihkan sakit penyakit kita. Biarlah melalui segmen ini saya berdoa, saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara diberkati, saudara dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.